Kali ini ada satu kiriman cerita dari Mas Angga di Semarang. Dia menceritakan tentang satu kisah pendakian di Gunung Gede, Jawa Barat via jalur Putri. Sebelum saya menceritakan kisah yang Mas Angga kirim ini, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung, berkunjung ke channel ini, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share video-video dari channel ini. Semoga semua kebaikan dari teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat. Dan semoga semuanya dari kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki juga kesehatan. Amin. Baik, saya mulai ceritanya. Cerita diawali dari 5 orang sahabat. Ada Lucy, ada Rara, ada Hendra, ada Gilang, dan ada Nunu. Mereka sahabatan udah cukup lama dan berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Pada suatu hari, mereka berlima merencanakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat via jalur Putri. Nah, dari kelima orang tersebut, yang belum pernah sama sekali naik gunung adalah Lucy. Maka dari itu, Lucy awalnya menolak ketika diajak 4 orang temannya itu untuk naik gunung. Karena Lucy satu belum pernah sama sekali dan Lucy orangnya penakut. Lucy menyadari hal itu. Tapi setelah didesak sama 4 orang temannya itu, akhirnya Lucy pun mau. Dan Lucy minta tolong sama Rara. Kebetulan Rara sama Lucy doang di situ yang cewek ya. Yang ketiga temennya Gilang, Nunu sama Hendra itu cowok. Buat pamit ke ibunya Lucy buat minta izin. Singkat cerita, Rara menemani Lucy menemui ibunya untuk meminta izin. Awalnya ibunya Lucy ini tidak mengizinkan karena menurutnya ngapain toh caca wedok kok dolane ning gunung. Ngapain ke gunung, anak-anak cewek kok main ke gunung. Lebih baik kalian itu menemani ibu saja di rumah liburan semester ini. Kan bisa bantu-bantu ibu masak. Ya toh, Nduk, Rara juga kesini aja. Bantu-bantu si Lucy, bantuin ibu di sini. Kan lebih aman. Nggak usah ke gunung ya, ibu khawatir. Di situ, ibunya Lucy itu sangat mengkhawatirkan kalau mereka itu naik ke gunung. Karena memang Lucy ini belum pernah naik gunung dan menurut ibunya, lebih baik di rumah lah, ngapain ke gunung cewek-cewek, itu kan resikonya tinggi. Tapi setelah Rara mencoba meyakinkan ibunya Lucy kalau Rara juga sudah sering naik gunung sama teman-teman yang lain, dan Rara juga janji sama ibunya Lucy, nanti Lucy tak jagain bu, ndak apa-apa, insya Allah ndak ada apa-apa ya bu ya, biar Lucy ini pernah naik gunung. Masa Lucy nggak pernah naik gunung, temenan sama Rara udah lama. Akhirnya karena terus didesak sama mereka berdua, ibu dari Lucy ini memberikan izin untuk naik ke Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Duk, tapi tenan yo, neng kono hati-hati, jo suwi-suwi, nek wis rampung ndang mulih yo. Ibunya Lucy itu bilang di sana harus ekstra hati-hati dan harus cepet pulang. Kalau udah selesai ya, langsung turun, langsung pulang lagi ke Semarang. Nah di situ Lucy jawab tuh, yo iyalah bu. Ya iyalah, masa mau lama-lama di gunung mau ngapain? Emang mau mantenan di sana? Hus! Ibunya Lucy ini menghardik si Lucy. Kamu itu kalau ngomong jangan sembarangan. Iya bu, kan bercanda. Ya udah bu, makasih ya bu udah ngizinin Lucy, Rara sama teman-teman yang lain buat naik gunung. Ya, yang penting hati-hati. Singkat cerita, mereka sudah sampai tuh di base camp Gunung Gede via jalur Putri. Di sana mereka simaksi ya ke pos perizinan, daftar-daftar, ngecek-ngecek lagi perlengkapan peralatan yang bakal mereka bawa naik ke jalur pendakian. Setelah semuanya dirasa beres, udah lengkap semuanya, mereka langsung masuk ke jalur pendakian. Mereka jalan tuh menuju ke pos 1 Lego Lenca. Di tengah perjalanan menuju ke pos 1, Lucy itu sangat terpukau dengan keindahan yang ada di sana. Secara Lucy kan baru pertama kalinya itu naik gunung. Dia berucap sama Rara, ini kok indah banget ya ternyata di gunung. Aku jadi kesemsem, nanti aku diajakin lagi ya kalau naik gunung.
Ah, ya iya kan aku udah bilang kalau ke gunung itu asik, tempatnya indah, ya kan? Iya, banyak pohon, hijau, bunga-bunga liar. Di sini juga adem ya, Ra ya. Adem banget. Coba suatu hari itu aku nanti bisa menikah di tempat seperti ini. Hus, Rara itu menghardik si Lucy. Kamu kalau ngomong itu jangan sembarangan, pamali. Nggak baik ngomong seperti itu di tempat kayak gini. Iya, iya, Ra. Kan cuma bercanda. Dan tiba-tiba di tengah perbincangan mereka, jeder! Kilat menyambar dengan sangat keras. Padahal itu masih siang bolong dan cuaca sangat panas. Di situ Rara bilang sama si Lucy, "Tuh kan, apa aku bilang? Jangan sembarangan. Kamu sih sembarangan kalau ngomong. Ah, masa gara-gara itu? Udah, jangan diterusin. Lanjut jalan. Di situ Rara itu coba menasihati si Lucy biar nggak ngomong sembarangan. Nah, ketiga teman cowok mereka, Hendra, Nunu, sama Gilang, itu nggak ngedengar percakapan Rara sama Lucy ya. Mereka lanjut jalan tuh, dan tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek. Dari arah kejauhan mereka ngeliat tuh, ada seorang kakek-kakek dengan pakaian serba hitam. Kakek-kakek itu berjalan menghampiri mereka, dan tiba-tiba kakek-kakek itu bilang sama mereka, "Sebaiknya kalian itu pulang sekarang juga. Jangan dilanjutkan perjalanan kalian." Di situ Rara kan bingung. Dia tanya sama kakek-kakek itu, "Maksudnya apa ya, kek ya?" "Udah, jangan banyak tanya. Kalian harus pulang sekarang juga. Jangan dilanjutkan perjalanan kalian. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal yang membuat kalian itu nanti menyesal." Nah, di situ Rara, Gilang, Hendra, Manunu itu bingung dengan yang diucapkan kakek-kakek itu. Maksudnya apa? Tapi mereka berusaha buat masa bodoh ya, nggak menggubris. Mereka cuma ngejawab, iya kek, nggak sampai jauh-jauh kok, bentar lagi ya jalan, nanti kami pulang kek. Dan tiba-tiba kakek-kakek itu menghampiri Lucy. Di situ dia berbisik sama Lucy di telinganya si Lucy. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Nah, Lucy itu kelihatan ketawa-tawa. Dia malah nggak takut dibisikin kayak gitu sama kakek-kakek itu. Kan aneh. Nah, setelahnya kakek-kakek itu pergi. Jalan menjauh dari mereka dan hilang di balik semak-semak pohon. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan itu Rara nanya ke Lucy, Lus, kok kamu malah ketawa-tawa sih, guyang-guyu, malah gak wedi, ketemu kakek-kakek, kata si Rara sama Lucy. "Kok takut sih?" "Iya, ketawalah, seneng. Orang ketemu sama cowok tampan, gagah lagi." Dek! Rara itu kaget ya. Dia kaget, kok cowok tampan? Kejanggalan pertama dimulai. Rara ngerasa, ada yang gak beres nih sama si Lucy. Singkat cerita, mereka sampai tuh di pos 1, Lego Lenca. Di situ ada plang bertuliskan Taman Nasional Gede Pangrango. Mereka memutuskan untuk nenda di situ. Setelah tenda berdiri, mereka ngeluarin kompor portable, logistik. Mereka di situ masak, makan. Setelahnya mereka istirahat tidur. Mereka berencana buat ngelanjutin perjalanan esok paginya. Dan akhirnya pagi pun datang. Mereka semua terbangun. Mereka bikin sarapan di situ. Setelah itu mereka berkemas-kemas karena mereka akan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2, Buntut Lutung. Tapi belum sempat mereka jalan, tiba-tiba Lucy itu sikapnya aneh lagi. Lucy tiba-tiba menangis, dan di situ Rara nanya ke Lucy, Lus, kamu kenapa? Kok nangis?" "Iya, Ra, semalam waktu kalian itu lagi pada tidur, ada anak kecil di depan tenda. Dia menangis, dia minta tolong, tapi gak ada satu orang pun yang mau nolongin. Setelahnya aku mau nyamperin dia, dia malah pergi ke balik semak-semak pohon dan hilang." "Oh gitu." Rara itu udah nangkep. Ini emang ada yang gak beres sama diri Lucy. Rara itu cuma ngelus-ngelus rambutnya Lucy, coba nenangin si Lucy. "Udah ya Lucy ya, udah ya. Ini minum air putih." Dan setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan, sikap Lucy makin aneh aja. Dia bilang ke Rara, "Rara, nek udan ki
Ketoke kok enak yo, dadi adem perjalanannya dewe. Kalau hujan makin enak, jadi adem perjalanan kita, kata si Rara. Udan piye? Langit itu juga cerah kok, jawab si Rara. Dan tiba-tiba setelah Lucy bilang kayak gitu sama Rara, langit mendadak mendung. Dan hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebat. Akhirnya mereka berlima berhenti bentar buat pakai raincoat, jas hujan. Gilang nanya sama Lucy, Lus, kok kamu gak pakai jas hujan? Emang kamu gak bawa jas hujan toh? Bawa kok, aku bawa jas hujan. Kenapa gak dipakai? Tanya si Gilang. Gak apa-apa Gil, aku pengen hujan-hujanan. Sikap aneh dari Lucy ini bikin Gilang itu geleng-geleng kepala dan ngelirik si Rara. Udah biarin aja, kata si Rara. Gilang pun nanya ke Hendra sama Nunu, kalian itu ngerasa gak ada yang aneh dari sikapnya si Lucy? Iya, saya kerasa kok, kata si Nunu. Si Hendra juga jawab, iya aku juga kerasa. Dari tadi kita jalan dari pos 1 dari Legok Lenca. Ini, aduh gimana nih Gil? Udah, diem aja. Yang penting kita tetap saling menjaga ya, tetap waspada kalau ada apa-apa sama si Lucy. Iya, siap. Akhirnya mereka pun setelah pakai jas hujan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Rara itu sempat ngebatin. Kenapa ya? Kenapa yang diucapkan sama si Lucy itu langsung terjadi? Seolah-olah itu langsung terjadi. Ada apa ya sebenarnya? Rara bingung kan di situ. Tapi dia cuma ngebatin. Dia nggak bilang sama teman-teman yang lain. Dan dia masih aja jagain, ya berusaha buat jagain si Lucy. Dia waspada, jalan di belakang si Lucy. Mereka terus berjalan menuju ke pos 2 Buntut Lutung. Hujan itu masih turun dengan sangat lebat. Dan tiba-tiba Rara itu melihat di sisi kiri dan kanannya si Lucy ada 2 orang wanita berpakaian kerajaan kuno. Siapa ya sosok wanita itu? Sambil dia menghentikan langkahnya, dia menatap ke arah Lucy sama 2 wanita itu. Dan tiba-tiba 2 wanita yang ada di sebelahnya Lucy itu menoleh ke arah Rara. Rara kaget. Astagfirullahaladzim. Mereka menatap tajam ke arah Rara. Dan mereka berdua menyeringai. Dan tiba-tiba bahu si Rara ini ditepuk sama si Nunu dari belakang. Karena kebetulan Nunu itu jalan paling belakang ya sebagai sweeper. Woi, ngelamun aja. Ayo lanjut jalan, cepet biar sampai. Udah capek banget nih badanku. Iya sabar. Ada apa sih kok ngelamun? Gak ada apa-apa Nu, gak ada apa-apa. Masa gak ada apa-apa kok ngelamun? Udah jalan aja jalan. Akhirnya Rara ini ngelanjutin jalan sambil dia baca ayat kursi. Dia berharap semoga gak ada apa-apa sama sahabatnya itu. Rara itu cuma diem ya. Dia cuma ngebatin karena dia sendiri juga sebenarnya agak takut. Ada apa ya sebenarnya ya sama si Lucy ya? Hujan masih turun dengan sangat lebat. Lucy yang jalannya di depan Rara tiba-tiba kepleset. Rara lari tuh menghampiri si Lucy. Lus, kamu gak apa-apa Lus? Aduh gak apa-apa Ra, tapi ini kakiku kok agak terkilir ya kayaknya. Aduh sakit. Akhirnya Rara ini bilang sama teman-teman cowoknya, gimana kalau kita bikin tenda darurat dulu di sini sambil nunggu hujan reda. Ini kakinya si Lucy agak terkilir katanya. Oh yaudah. Akhirnya teman-teman cowoknya itu setuju buat bikin tenda darurat di situ. Setelah tenda darurat berdiri, mereka masuk semuanya ke dalam tenda. Di dalam tenda, kaki si Lucy ini dipijit ya sama Rara. Sambil mereka berlima itu nunggu hujan reda. Baru mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 Buntut Lutung. Akhirnya mereka semua sampai tuh di pos 2 Buntut Lutung. Di sana mereka berhenti sebentar ya, break buat minum, buat makan snack. Karena emang yang habis keguyur hujan kan jadi lapar tuh di situ. Mereka makan snack-snack, mereka minum air putih dulu. Setelah itu mereka langsung lanjut jalan menuju ke pos 3 Lawang Sekaten. Singkat cerita mereka sampai di pos 3 Lawang Sekaten. Dan di pos 3 Lawang Sekaten mereka cuma berhenti bentar buat minum ya. Mereka langsung gas lagi jalan. Karena mereka itu berharap sampai ke alun-alun Surya Kencana itu nggak lebih dari jam 4:30 sore. Mereka melanjutkan perjalanan. Nah lagi-lagi di tengah perjalanan mereka, sikap aneh Lucy itu muncul lagi di situ. Lucy tiba-tiba nangis. Dia bilang sama teman-temannya,
Aku pengen pulang. Aku pengen pulang aja. Aku pengen nikah. Aku pengen pulang. Aku pengen nikah. Teman-temannya kan bingung. Aduh, ini Lucy benar-benar ada yang gak beres nih. Akhirnya si Rara ini bilang sama ketiga teman cowoknya, ini gimana teman-teman ini? Aduh, kita lanjut apa kita pulang aja ya? Lucy kok kayak gini? Di situ Hendra bilang sama Rara, masa pulang? Kita udah sampai setengah jalan loh. Hampir bentar lagi kita sampai alun-alun Surya Kencana. Janganlah, jangan pulang, sayang. Gak apa-apa, yang penting kita waspada aja sama si Lucy. Ayo lanjut yuk, lanjut. Akhirnya di situ Rara bilang sama Lucy, iya Lus, sebentar lagi kan kita sampai di alun-alun Surya Kencana. Nanti kita di sana bikin tenda deh. Kita masak, nanti aku masakin kesukaan kamu. Mie rebus ya, pakai telur dikasih cabai kan. Nggak mau, aku pengen nikah, aku pengen pulang. Terus kalimat itu yang diucapkan sama Lucy. Rara akhirnya memeluk sahabatnya tersebut. Dipeluk, berusaha terus ditenangin. Akhirnya Lucy nurut sama Rara buat lanjutin perjalanan menuju ke Surya Kencana. Sebelum sampai di Surya Kencana, wajah Lucy itu udah nampak pucat. Rara yang merhatiin di situ. Aduh, Lucy mulai pucat. Dia sakit ini, dia pasti demam. Akhirnya mereka sampai tuh di alun-alun Surya Kencana. Nah tiba-tiba ketika mereka baru sampai, Lucy ini jatuh. Nah, teman-temannya kan panik, langsung dihampiri si Lucy. Lus, kenapa Lus, kenapa? Lucy itu tergeletak, wajahnya pucat, matanya itu agak sawi ya, tapi belum merem. Terus badannya itu menggigil dengan hebat. Di situ teman-temannya kan panik. Lus, bangun Lus. Aduh, gimana Gil ini Gil? Tanya Rara sama Gilang sebagai leader. Udah tenang. Ini udah banyak pendaki kok di sini. Nanti kita minta tolong sama mereka, kata si Gilang. Nah belum sempat teman-teman Lucy minta tolong sama pendaki lain. Tiba-tiba mata Lucy itu terbelalak. Dia berdiri dan dia berteriak di situ sambil mengacung-acungkan jarinya. Pergi kalian semua dari sini, dan itu jelas bukan suaranya si Lucy. Suara Lucy itu udah berubah besar, menyeramkan. Di situ Rara langsung lari menuju ke arah Lucy. Dia langsung memeluk sahabatnya itu, tapi disingkirkan sama si Lucy. Minggir dengan suara yang sangat menyeramkan. Rara pun terpental jauh. Tapi Rara nggak nyerah. Meskipun dengan nangis, dia itu sedih karena sahabatnya bersikap seperti itu. Dia lari lagi, berusaha buat meluk sahabatnya lagi. Dipeluk, dia bilang sama si Lucy, istighfar Lucy, ya Allah istighfar. Nyebut Lucy, istighfar. Setelah itu Lucy kembali terjatuh. Badannya itu lemes, dia udah pingsan. Dia udah nggak sadarkan diri. Nah pendaki-pendaki lain yang udah dengan diriin tenda di Surya Kencana, akhirnya kan berkumpul di situ, berkerumun ngeliatin apa sih yang lagi terjadi, apa yang sedang terjadi. Rara itu masih memeluk sahabatnya. Sambil menangis Rara itu memandangi Lucy. Rara menatap mata Lucy sambil menangis. Dan tiba-tiba mata Lucy kembali terbelalak. Dan seketika itu juga Rara seperti masuk ke dalam dimensi lain. Di suatu tempat. Rara itu melihat di tempat itu sangat indah. Banyak pepohonan, banyak bunga-bunga seperti edelweiss dan lain sebagainya. Rara melihat sekeliling dan tiba-tiba dia melihat Lucy dari kejauhan yang sedang duduk. Dan anehnya Lucy itu memakai gaun pengantin. Karena jarak Rara sama Lucy agak jauh, akhirnya Rara berteriak ke arah Lucy. Lus, ayo Lus, kita pulang. Cepet Lus, kesini Lus. Tapi Lucy itu malah menangis dan menjawab, gak bisa Ra, gak bisa, aku gak bisa pulang Ra. Lus, ayo kita pulang. Gak bisa. Dan tiba-tiba Rara itu melihat ada kumparan cahaya yang sangat terang. Rara menatap cahaya tersebut dan tiba-tiba blas. Setelah Rara kembali ke alam nyata, tiba-tiba ada seorang pendaki lain menghampiri Rara. Mbak, temannya dibawa aja ke tendaku. Itu satu temanku itu ada yang biasa ngobatin orang kesurupan, Mbak. Ayo bawa ke sana. Oh iya Mas. Terima kasih Mas. Akhirnya di situ Rara menyalami pendaki tersebut. Masnya siapa ya? Saya Bambang, Mbak. Oh iya Mas Bambang. Iya, saya Bambang dari Semarang.
Oh sama mas, kami juga dari Semarang. Oh iya mbak, kebetulan. Ayo monggo, bawa saja ke tenda saya. Ayo teman-teman yang lain bantu. Akhirnya Bambang itu meminta sama pendaki-pendaki lain juga buat nolongin si Lucy, dibawa ke tendanya, buat diobatin sama salah seorang temannya. Akhirnya Rara dibawa masuk ke dalam tendanya Bambang buat diobatin sama temennya Bambang. Ternyata temennya Bambang itu namanya Mas Andi ya. Rombongan mereka juga dari Semarang, sama kayak rombongannya si Rara. Terus si Hendra, si Gilang, si Nunu itu disuruh sama Rara buat ngediriin tenda dulu di situ. Nah, setelah mengobati Rara, Mas Andi itu kelihatan kayak orang yang habis lari-lari. Nafasnya ngos-ngosan. Di situ Rara nanya sama Mas Andi, "Mas, sebenarnya ada apa mas sama sahabat saya? Kok dari awal mendaki kok aneh? Ada apa mas? Tolong mas, saya diceritain." "Iya memang mbak, ini agak berat," jawab Mas Andi. "Sahabat mbak ini sepertinya nggak bisa bertahan lama." "Maksudnya gimana mas?" "Ya saya menjelaskannya itu susah ya mbak ya. Ya udah yang penting kayak gini aja. Saran saya, kalian istirahat saja dulu di sini. Kalian mendirikan tenda sudah toh? Kalian istirahat, besok pagi-pagi buta langsung bawa temanmu ini turun. Nanti saya bilang sama teman-teman pendaki lain buat ngebantuin, buat bikin tandu biar cepet sampai di base camp, lalu langsung saja ke rumah sakit." Rara ngejawab, "Oh iya, ya sudah mas. Terima kasih mas, terima kasih." "Oh iya, sama-sama mbak. Sing sabar ya, itu temannya dijagain aja, dijagain." Singkat cerita, 4 orang sahabat Lucy ngejagain dia di depan tendanya. Lucy ada di dalam tenda, tertidur dengan sangat pulas karena kelihatan banget Lucy ini capek ya, keringatnya itu keringat dingin. Mereka berempat, Hendra, Gilang, Nunu, sama Rara ngopi. Nah pas mereka lagi ngopi, ngobrol, tiba-tiba tenda yang ditiduri sama Lucy bergoyang dengan sangat kencang. Mereka berempat kan langsung menoleh. Kaget mereka, bingung. Mereka, "Aduh, ada apa ini Gil? Ada apa?" tanya si Rara. Aku juga enggak tahu. Akhirnya mereka berempat itu masuk ke dalam tendanya si Lucy. Dan ternyata Lucy itu masih tertidur dengan pulas. Nggak kebangun sama sekali. Mereka berempat bingung. Terus siapa ya tadi yang goyang-goyangin tenda? Astagfirullahaladzim, kata si Rara. Di situ Rara nyaranin sama teman-teman yang lain buat ngaji di situ, di dalam tendanya Lucy. "Gimana kalau kita itu ngaji di sini bareng-bareng? Ayo kita baca ayat kursi bareng-bareng. Kita baca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya di sini. Kasihan teman kita Lucy," kata si Rara sambil menangis. Akhirnya Gilang, Hendra, Manunu ini nurut. Mereka ngaji di situ. Mereka baca ayat kursi biar keadaan Lucy itu semakin membaik. Dan tiba-tiba pas mereka berempat lagi ngaji di dalam tendanya Lucy, ada suara yang sangat besar, menyeramkan dan menggema di depan tenda mereka. "Assalamualaikum." Mereka kaget, mereka menoleh ke arah pintu tenda. Ternyata berdiri seorang perempuan memakai pakaian khas kerajaan kuno dan bermahkota mirip seorang ratu. Mereka pun tetap menjawab salam dari wanita tersebut. "Waalaikumsalam." Rara langsung menjawab dengan sinis. Dan dia nekat nanya ke wanita itu, "Siapa Anda? Apa mau Anda?" Nah wanita itu hanya menyeringai ke arah mereka berempat. Lalu dia berucap, "Sudah, tinggalkan saja teman kalian di sini. Itu yang teman kalian mau. Dia telah membuat perjanjian atas ucapannya sendiri." Di tengah kejadian menyeramkan itu, Rara tetap nekat menatap mata dari wanita itu. Walaupun dia sangat ketakutan, karena demi sahabatnya, dia memberanikan diri. Dia menatap tajam ke arah wanita itu dan tiba-tiba Rara itu seperti masuk lagi, seperti kejadian yang sebelumnya, ke dimensi lain. Dan di tempat itu, Rara melihat lokasi yang sama dengan yang Rara pertama lihat tadi. Banyak pepohonan, bunga-bunga liar dan edelweiss. Dan tiba-tiba Rara melihat Lucy terduduk lagi di lokasi yang sama seperti yang dia lihat pertama tadi. Dia memakai gaun pengantin. Dan tiba-tiba Lucy itu bilang sama Rara, "Ra, maafin aku ya Ra ya.
Aku nggak bisa ikut kalian pulang. Sambil menangis. Nggak bisa, Lus. Nggak bisa. Ayo kita pulang sekarang juga. Ayo kita pulang. Nggak bisa, Ra. Aku nggak bisa pulang. Aku sudah ceroboh, Ra. Maafkan aku. Sampaikan salamku sama orang tuaku. Aku minta maaf sama mereka, Ra. Nggak, ayo kita pulang. Di situ Rara berusaha lari ya, buat nyamperin si Lucy. Dan tiba-tiba Lucy itu dikerumunin sama orang yang sangat banyak. Dan orang-orang di situ memakai pakaian seperti abdi dalam yang ada di keraton-keraton. Dan tiba-tiba Lucy itu udah gak kelihatan, belas hilang bersama orang-orang yang tadi mengerumuni dia. Dan tiba-tiba Rara kembali tersadar. Dia sudah kembali ke alam nyata. Dan wanita yang menyeramkan tadi yang menggunakan pakaian kerajaan seperti ratu itu udah gak ada, udah hilang. Ketiga teman cowoknya itu bilang ke Rara, "Ra, gue kenapa, Ra? Gue kenapa? Kita harus pulang malam ini juga," kata si Rara sama ketiga teman cowoknya. "Iya, Ra, iya, ayo kita pulang, ayo kita pulang." Teman-teman cowoknya pun setuju buat pulang malam itu juga. Karena gak bisa kalau hal-hal kayak gitu ditunda. Rara itu gak bisa nunda lagi. Kita harus pulang kalau pingin Lucy itu selamat. Akhirnya mereka berempat minta tolong sama pendaki-pendaki yang lain yang ada di Surya Kencana buat ngebantu mereka bikin tandu buat si Lucy. Pendaki lain pun setuju ngebantuin mereka, beberapa dari mereka. Akhirnya tandu jadi. Singkat cerita, Lucy ini dibawa turun ya sama keempat sahabatnya dan bantuan dari beberapa pendaki lain. Dan mereka pun sampai di base camp. Sampai di base camp, Lucy ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena kondisinya yang memang sudah sangat sudah sangat pucat, sudah pingsan, tubuhnya juga menggigil di situ dengan sangat hebat. Teman-temannya kan panik, langsung dibawa sama pihak base camp dan keempat sahabatnya ke rumah sakit. Singkat cerita, Lucy udah diperiksa sama seorang dokter dari rumah sakit tersebut. Dokter itu keluar dari ruangan, Rara sama ketiga teman cowoknya, Hendra, Nunuk, Gilang langsung nyamperin dokter itu dan nanya ke dokter itu, "Pak dokter, gimana keadaan sahabat saya?" kata si Rara sambil menangis di situ. "Oh, ini teman-temannya Mbak Lucy ya?" "Iya Pak, gimana Pak keadaan sahabat saya?" Di situ Rara itu menangis, dia lemes banget sambil dipijit-pijit ya dari belakang sama si Gilang, sama Nunuk, sama Hendra biar Rara ini sabar. Ya. Akhirnya dokter itu menjawab, "Yang sabar ya Mbak ya, yang sabar. Kami di sini semuanya udah berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Kami memohon maaf kalau kami harus menyampaikan kabar duka ini." "Ada apa Pak dokter dengan sahabat saya? Ada apa dengan Lucy?" Udah mulai panik kan di situ si Rara. "Iya Mbak, sabar ya, sabar. Keadaan Lucy sangat buruk ketika sampai di sini. Dan kami tidak bisa menyelamatkan Mbak Lucy. Mbak Lucy sudah meninggal dunia." Rara di situ langsung menjerit, dia pingsan di situ. Ditangkap sama ketiga teman cowoknya. Singkat cerita, Rara tersadar dari pingsannya. Dia cuma ngelamun, tatapannya kosong. Sambil meneteskan air mata dia dan ditemani dengan ketiga teman cowoknya di situ. Rara itu bingung, apa yang harus dia sampaikan sama ibunya Lucy. Sedangkan dia sendiri janji mau ngejagain Lucy. Dia janji Lucy bakal baik-baik aja kalau ikut mendaki sama mereka. Kisah yang sangat menyeramkan yang dialami oleh 5 orang pendaki di Gunung Gede via jalur Putri. Cerita ini sangat menyeramkan, sangat mengharukan. Terima kasih buat Mas Angga yang ada di Semarang yang sudah mengirim cerita ini ke DM Instagram saya. Sekali lagi terima kasih telah mengirimkan cerita sekeren ini. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis tentang pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa ya kirim-kirim ke DM Instagram saya yang sudah saya tuliskan lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mampir, berkunjung, bergabung di channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share ke teman-teman yang lain video-video dari channel ini. Semoga kebaikan dari teman-teman semua ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat.
dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Pesan-pesan dari cerita tersebut sangat jelas. Kalau kita ini jadi manusia harus bisa menjaga sopan santun dimanapun kita berada, dan menjaga lisan kita, ucapan kita. Jangan ngawur ya, jangan sembarangan. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.